Assalamualaikum pemirsa, hari ini kita telah mendatangi yaitu tempat pos tinjau yang dibuat oleh Belanda di atas puncak gunung ini. Nanti kita akan lihat macam mana terjalnya pegunungan yang ada di belakang rumah sekolah ini, TK dari Kartika ini, saudara. Nanti sama-sama kita lihat pemirsa ke atas. Oke, siap. Begitu sulitnya pemirsa kita menuju pos apa ini, Pak? Pos tinjau. Pos tinjau dari Belanda dulu. Nah, ini coba lihat pemirsa, kita memanjat pagar nih. Rupanya dekat Gunung, di belakang TK Kartika. Di belakang TK Kartika ini pemirsa. Ayo kita lihat. Buntel kata kat ini buka dah. Ini kita menaiki gunung pemirsa, tidak berapa jauh dari belakang TK Kartika ini. Nah, inilah areal menuju ke pos tinjau di atas gunung, sekitar 200 meter dari jalan raya. Nah, ini buktinya pemirsa. Ini batunya, coba sini kameramen. Ini bentuk bangunan pos tinjau yang dibuat oleh Belanda. Ini masih tertinggal pemirsa. Nah, ini ya, ada lagi beberapa titik ini pemirsa. Begitu terjalnya ataupun sulitnya kita menuju pos tinjau ini. Nah, ini lagi pemirsa. Tangganya nih. Mak, ini dalam ini. Ini dalam pemirsa, seperti goa. Ya, coba kameramen satu orang ini meneropong jauh ke dalam ya. Ini bukti ya, bahwa ini ada pos tinjau yang dibuat oleh Belanda. Nah, mungkin pos tinjau ini dibuat oleh Belanda di atas gunung ini pemirsa, jadi memudah mereka memantau di daerah laut apa yang terjadi gejolaknya. Oke pemirsa, kita menuju lagi ke atas sedikit lagi. Ini kameramen, ayo satu orang. Begitu lelahnya pemirsa. Mana di daerah gunung ini pun lagi terjadi hujan. Ini hati-hati terpeleset. Dulunya pemirsa ada tangga nih ya untuk menaiki pos tinjau ini. Ini buktinya, ada sisa-sisa bangunan tangga yang dibuat oleh Belanda. Nah, ini pemirsa. Ini lagi, karena ini tidak terurus ataupun diabaikan begitu saja. Ini sebenarnya salah satu aset sejarah nih ya, yang pernah ada di negara kita Indonesia ini. Ini pemirsa, kita udah mencapai ke puncaknya. Ini pemirsa, coba ini salah satu tugu yang masih utuh. Ini memang terbuat dengan yang sama yang kita lihat tadi di komplek perkuburan Belanda. Ini juga masih dengan hal yang sama ya tahun pembuatannya. Ini langsung bersebelahan dengan Kodim 0107 Aceh Selatan. Ini pas di belakang Kodim Aceh Selatan pemirsa. Hati-hati. Ini juga pemirsa sisa ataupun puing-puing bangunan ya. Ini pemirsa, coba lihat semua. Ini apa nih?
Ini pemirsa pos tinjau yang dibuat oleh Belanda. Ini pos tinjaunya Pak? Ini. Sampai atas. Lantai 2 ni. Oh, lantai 2. Ayo mari sama-sama kita saksikan pemirsa. Ini pemirsa yang telah kita lihat ini adalah pos tinjau Belanda ya. Ini kita lihat di daerah sana ada lautan Samudra Hindia, memang langsung tertuju sana ya. Ini pemirsa. Ini salah satu ya. Ini bagian luarnya. Ini bagian luar. Ini kita lihat nih pemirsa, bagian luar. Sebenarnya kalau kita jaga ataupun kita lestarikan, ini adalah salah satu aset wisata sejarah ya yang ada di Aceh, khususnya di Aceh Selatan pemirsa. Yuk kita lihat lantai 2-nya. Ini coba lihat semua ya. Lihat semua, ini semacam seperti ada penunggunya bisa kita bilang. Coba lihat pemirsa. Ya. Ini kita menuju ke lantai 2 ini pemirsa. Mak ini memang agak ngeri-ngeri sedap ini. Dipenuhi dengan semak-semak belukar, sisa-sisa reruntuhan kayu ya. Begitu lapuknya karena terpengaruh oleh suasana hujan. Ini pemirsa memang eksotis sekali ini. Indahnya ini kalau misalnya kita permak ataupun kita perbaiki. Pemirsa, ini coba ini. Kalau kita rehab ataupun kita permak, ini salah satu aset ya yang terkandung di Aceh Selatan. Di mana lokasi ini memang sepertinya. Ini coba lihat pemirsa. Di tengah lautan sana ada nampak sebuah kapal yang lagi berlayar. Ini itu pemirsa bisa lihat sendiri macam mana indahnya laut bahari yang ada di Aceh Selatan pemirsa. Ini semuanya. Ini pas di belakang TK Kartika ataupun langsung berdepan dengan Kodim 0107 Aceh Selatan. Asramanya. Ini boleh pemirsa. Ini adalah salah satu pos apa ini Pak? Pos tinjau. Pos tinjau dari Belanda ini. Ya, ini tahun pembuatannya Pak masih sama dengan kuburan di sana ya, Pak? sama. Masih kemudian sama, ini pemirsa. kan pos tinjau skala besar, bisa mungkin 1 regu di sini. Kalau pos tinjau kecil-kecil untuk 1-2 orang, ini pos tinjau bisa 1 regu di sini. 1 peleton biasanya Pak. Bisa berganti. Berarti ini Pak, kan jelas kelihatan. kegunaan pos tinjau ini memang memantau. Mungkin ada kapal-kapal siapa yang masuk, jadi sini mengetahui dulu. Tujuan dari pos tinjau ini selain memantau Pak, apakah ada semacam penyiksaan yang dilakukan oleh Belanda di sini Pak? Tidak. Ini memang khusus untuk pemantauan aja. Dia kalau memang terjadi apa-apa, nampak apa, dia laporan ke bawah. Di asramanya komandannya di bawah. Itu memang begitu Pak. Tapi kalau ini sudah jarak dekat. Kalau pingin jadi yang lebih atas sana lebih luas lagi. Ada juga satu lagi. Bifak di atas sana. Bifak. Bifak itu artinya apa Pak? Bifak kalau kami di itu seperti tempat kemah. Tempat tinggal lah. Tempat tinggal. Itu bifak. Berarti orang Belanda namanya bifak. Kalau kita di sini sekarang kemah berarti. Berarti ini jauh Pak ke sana di atas Pak? Lebih kurang 45 menit. 45 menit. Motor. Ke arah apa sana? Ke arah Pantai Luas. Pantai Luas. Ya. Tapi mungkin sekarang sore ini kita lihat dulu yang pos tinjau kecil ya. Kalau sana nanti saya. Bukan apa? Puasa saya hari ini. Jadi ini Pak kok bisa semak seperti ini Pak? Nggak ada yang mau merawat siapa lagi. Jadi memang Pemda ini Pak tidak pernah mengurus dia ini Pak. Ini bahwa ini kan aset ini Pak, aset wisata kalau sejarah. Kalau itu kita tidak tahu, tapi yang jelas ya begini adanya sekarang. Gitu Apa Pak. ini tanggung jawab siapa? Apakah yang nggak ngerti saya kalau tentang siapa yang bertanggung jawab ini kan ini pemirsa. Saya hanya ini memberitahu yang saya tahu, saya kasih tahu. Ya. Ini pemirsa, ini salah satu peninggalan sejarah yang memang harus kita lestarikan bersama. Kami bersama generasi milenial Aceh peduli sejarah hari ini telah mendatangi satu pos tinjau yang dibuat oleh Belanda di atas gunung apa ini Pak?
Ini nggak tahu gunung apa ini. Ini Gunung Tapak Tuan bisa kita bilang memang pas bersebelahan dengan asrama Kodim 0107 Aceh Selatan. Pemirsa. Okey, terima kasih.